Detak jantung. Di rumah barunya yang mungil dan asri, Raisa tinggal bersama seorang pembantu bernama Bi Julipat. Setelah merampungkan program magisternya, Raisa berencana melanjutkan ke jenjang doktor. Namun masih menunggu hujan acara mereda, sembari menyiapkan dana kuliah. Selain menghadiri berbagai undangan, mengisi bermacam acara talk show, seminar, workshop, kadang jadi host di suatu acara. Hari-hari Raisa dipenuhi kegiatan menulis dan berkarya. Setelah melakukan riset dan observasi atas satu tema yang diminati, Raisa akan suntuk menulis dan betah di rumah dalam waktu lama. Baginya menulis adalah nafas hidup, dan berkarya merupakan kebahagiaan terbesar yang tidak bisa diingkari. Matanya penuh nyala, bahkan ketika hari-hari sulit menghadang, Raisa berkarya kian menggila. Dengan menulis dan berkarya, ia merasa ada pasukan gaib yang mampu membunuh setan-setan penggoda. Setan yang berdiam dalam diri atau di luar sana. Setelah santai menikmati acara televisi yang tidak menarik lagi, Raisa beranjak ke kamar, membuka laptop dan mulai menulis. Gejolak hatinya tengah berwarna pink, maka huruf-huruf pink juga yang keluar menjadi kesekuntum puisi. Hanya beberapa bait, namun hatinya puas. Merasa plong saat sebagian yang bermukim di hati dan pikiran bisa terekspresikan dengan nyaman. Ketika dirasa cukup, Raisa selalu membaca ulang, lalu tersenyum-senyum sendiri seperti sang Majnun di gurun gobi. Entah mengapa, tiba-tiba bayangan abang manajer begitu mengganggu pikiran. Baru beberapa jam di bentang jarak, mengapa tiba-tiba hatinya gelisah ingin segera bertemu. Dalam hati terbetik keinginan untuk menghadiahkan puisi itu kepada seseorang, tapi belum jelas siapa. Merasa capek di depan laptop, Raisa hendak pindah ke teras. Ingin duduk-duduk saja sembari menatap warna-warni bunga krisan yang mekar di musim semi. Baru saja kakinya melangkah, terdengar telepon rumah berdering. Raisa berbalik ke arah ruang tengah dan cepat-cepat mengangkatnya. Halo, Diajeng. Terdengar suara merdu yang begitu dikenalnya. Ternyata sore ini abang ada acara. Cuma diundang nonton teater sih. Mau ikut? Abang jemput sekarang ya. Memangnya kalau tak nonton teater, tadi ada rencana apaan mau ke rumah? Korannya udah ketemu belum? Sudah. Tadinya mau mastiin aja, seperti biasa. Urusan detak jantung sangat penting diperhatikan untuk memantapkan agenda kita esok. Sekalian evaluasi hari kemarin. Abang jemput sekarang. Kalau belum makan, kita masih ada waktu makan bareng. Nanti di tempat favoritmu, oke? Siap. Gitu dong, aku akan terbang menjangkaumu, Raisa. Emang jin iprit? Tapi, apa? Ada apa dia, Jeng? Raisa diam saja, sengaja bikin penasaran manajernya. Manajer gemas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga beberapa waktu Raisa geming tak bicara sehuruf pun. Manajer gelagapan, mengira-ngira. Jangan-jangan Raisa telah pergi meninggalkan teleponnya tanpa wassalam. Dan itulah yang terjadi. Karena dia harus secepatnya berganti baju yang pas untuk acara nonton teater. Entah teater apaan. Karena lama tak ada suara lagi, Fauzan Ibadi memutuskan untuk menutup telepon. Agak tergesa, dia segera cabut ke rumah Raisa. Dalam beberapa menit saja, manajer telah sampai di depan rumah dan memarkir moge-nya di jalan masuk setapak di antara taman bunga. Duduk di kursi santai di beranda. Raisa menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan dan melihat abang manajer dari sela jemari yang direnggangkan. Naik buruk, Bang, Raisa menggoda. Menujumu, hati abang selalu buruk. Apalagi telepon ditinggal tanpa wassalam. Sengaja kan? Gak lah, mendadak sakit perut tadi. Alasan. Nih korannya, mau lihat? Raisa merebut koran dari tangan manajer hanya untuk melihat fotonya saja. Urusan berita, nanti kalau ada waktu mengisahkan waktu luang. Biasanya manajer yang rajin membacakan berita atau mengisahkan kembali hasil bacaannya. Itu jauh lebih praktis dan terasa indah tiap kali mendengarkan abang manajer mengisahkan ulang berita-berita. Disertai tafsir dan komentar pribadi yang biasanya cukup sportif dan apresiatif. Dipenuhi canda dan letikan. Oleh Mbah Google,
Dicatat pula beritamu bersama si Komir Jenaka. Oh ya, ada positifnya untuk buku baca? Ada, tapi dikit. Tak perlulah, biar abang aja yang baca. Seperti biasa, nanti kalau ada yang genting bin gawat, baru kita baca berdua. Yuk, kita jalan sekarang. Sekalian cari makan di Narasa. Jika pergi ke acara resmi, Raisa suka menggunakan mobil dengan sopir pribadi, yang adalah tetangga sebelah rumah. Namun jika menghadiri acara-acara santai dan tak resmi seperti kali ini, sejatinya Raisa lebih asik melaju bersama mogenya abang manajer, yang jauh lebih keren dibanding mobil pribadinya. Namun Fauzan Ibadi ingin bermobil saja, dan siap menyopiri Raisa. Oke, kalau gitu mogenya diamanin di garasi aja bang. Siap. Selesai memasukkan motor di garasi, mereka melaju ke Jalan Arimbi. Karena perut sudah kencang bernyanyi, tujuannya ke Denarasa, restoran masakan Aceh yang menyediakan menu khas Aceh yang belum pernah ada di Jogja. Abang manajer telah mengenalkan banyak hal tentang Aceh, termasuk urusan kulinernya. Hanya kebetulan merasa cocok di lidah. Raisa suka dan ketagihan makan di Narasa. Menu seperti ayam tangkap, ayam goreng yang dibumbu rempah, baru ada setelah tsunami. Kisahnya bermula ketika usai tsunami, banyak ayam liar yang ditemukan penduduk, lalu ditangkap untuk disembelih dan dimasak. Bumbu rempah juga merujuk pada bumbu apa saja yang disediakan alam ketika itu. Atas dua alasan tersebut, penduduk memberi nama ayam tangkap. Banyak restoran Aceh di Jogja, namun hanya kedai Narasa yang memperkenalkan menu ayam tangkap. Beberapa menu yang disukai Raisa seperti roti cane dan mie Aceh berbumbu pedas merica, ditambah irisan cumi atau kepiting dengan porsi piring mirip Arabian food. Minumannya jus mentimun, konon sebagai menetralkan lemak atau kandungan seafood yang berbahaya bagi penikmat makanan khas di kedai ini. Raisa tak suka kopi Aceh, meski sangat populer enaknya, dan bukan hanya kopi Aceh, baginya minum kopi identik dengan laki-laki. Dia lebih suka teh hijau, teh putih, atau teh merah asli Cibodas, dan semua jus buah tanpa terkecuali. Berbeda dengan Fauzan Ibadi, jika tengah makan mie Aceh bersama Raisa, bisa menghabiskan 2 porsi, apalagi malamnya bermimpi ketemu Manisa Koirala. Revolusi bunga perlu digenemakan setiap hari, katanya. Rupanya ada yang mau diikuti, Taya. Raisa berpura-pura tak paham. Yups, bunga-bunga itu berevolusi. Gugur 1, tumbuh 1000. Konteksnya dengan mie kepiting 2 porsi? Konteks? Nanti kita cari sejauh mana berkonteks satu dengan lainnya. Fauzan Ibadi mengelus gondrong di tengkuk sembari cengar-cengir. Raisa segera tahu jika abang manajer tengah bermain metafora, seperti kebiasaan para muda Aceh di masa-masa konflik. Raisa sangat paham dan sudah hafal luar kepala kebiasaan seperti itu. Sejatinya dia juga tahu bahwa revolusi bunga adalah kudeta tak berdarah yang pernah terjadi di Portugal sana. Tapi di mana konteksnya dengan mie Aceh yang sedang mereka nikmati itu? Gugur 1 semalam, jadi perlu ditumbuh 1000 lagi. Pakai 2 mangkuk kepiting. Konteks tak diajeng. Hitih, mbolah yau. Ngapain juga senyum-senyum kayak mendol nih. Malah ngakak abang manajer teringat mendol. Laki-laki paruh baya compang-camping, orgil baru saja suka baca puisi sepanjang pinggiran jalan di dekat rumah Raisa. Setelah berteriak-teriak baca puisi, biasanya dia terkekeh sendiri. Kalau tidak, dia akan memaki-maki tanpa ada juntrungan. Siapa dan apa bunyian makian. Ditunjukkan kepada siapa, tak ada yang tahu. Yang orang tahu, nada itu adalah nada makian, titik. Tanpa ditanya, sekali lagi abang manajer menerangkan bahwa efek makan mie kepiting bisa membakar pori-pori. Ia juga bikin jantung mendengar-dengar hangat di tubuh. Apalagi saat makan sembari bertatap dengan bidadari pujaan. Bisa lupa semesta duka raya akibat tsunami melanda. Halah, baru sore dah mabuk kan? Belum ngopi daun, bang. Daun Raisa Fairuza, sahutnya cepat. Abang nih, selalu sadar dan waras. Tenang aja, dia jeng. Raisa tak ambil peduli.
cepat-cepat menghabiskan mie kepitingnya biar tak terlambat nonton teater. Namun rupanya abang manajer tak seirama. Dia malah santai menikmati makanan sembari sesekali melihat langit yang mulai dihiasi 1-2 bintang. Beberapa pengunjung kete mulai berdatangan. Mereka juga naik ke lantai atas yang beratap langit itu.